Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Sampai sebegini antusiasnya orang mau datang mau mendengarkan ceramah. Saya sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Ini yang membuat Nabi Muhammad SAW bangga dan rindu kepada orang di akhir zaman yang berjumpa belum, melihat belum, tapi kok beriman dengan Nabi Muhammad, tapi kok yakin gitu loh. Dan inilah yang kata Rasulullah, saudaraku. Ya, suatu ketika Rasulullah bilang, aku rindu, kata Rasulullah. Dengan siapa? Dengan ikhwani, dengan saudara-saudaraku. Sahabat Nabi lihat, loh ini ada semua saudaranya di sini. Bukan, kalian itu sahabatku. Tuh, kalian sahabatku, kata Nabi. Yang aku rindu ini saudaraku, lebih daripada sahabat. Siapa mereka? Mereka saling tengok, nggak ada. Lalu Rasulullah ucapkan, mereka yang hidup di akhir zaman, yang tidak pernah berjumpa denganku, tapi beriman kepadaku dan menghidupkan sunnahku. Mudah-mudahan kita semua tercatat di Lauhil Mahfuz sebagai pengikutnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang disampaikan betul. Mudah-mudahan kita pulang kampung, kampung akhirat, dan meminum telaga Kausar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pulang kampung di dunia yang ribet suruh vaksin segala pakai boosteran. Betul apa tidak? Heran giliran orang Islam kumpul pada repot. Mandalika nggak repot. Tahun baruan nggak repot, betul ya. Pilkada, pilgub itu pada nggak repot. Ini provokator nih. Sebelum mulai takut kelupaan, takut kemalaman. Yang lebih penting dari semuanya itu adalah doa. Betul apa tidak? Kalau Allah Subhanahu wa taala kabulkan, dan pasti kabulkan, luar biasa. Makanya dengan keikhlasan hati, saya tidak berharap apapun. Saya mau bicara dengan ibu dan bapak sekalian, mobil khusus anak-anak kita. Al-Haziniyah walikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah. Ibu bapak sekalian, Fatihah itu nembus 7 lapis langit. Fatihah itu langsung nembus untuk bersinggah di singgasananya Allah, untuk mengabulkan insya Allah doa-doa kita. Maka saya berdoa kepada Allah dengan bihaqqil Fatihah bi karamatil Fatihah. Ya Allah ya Rabbi, tidak satupun yang hadir di acara ini dan dia susah hidupnya, melainkan mudahkan hidupnya ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbi, tidak satupun yang hadir di tempat ini dan dia punya aib, tutup aibnya selama-lamanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, tidak satupun yang hadir di tempat ini dan dia masih ada penyakit di badannya, angkat penyakitnya ya Allah. Anta syafi la syifa'un la syifa'uka syifa'u la yughadiru saqama. Ya Rabbi, tidak satupun yang hadir di tempat ini dan dia hidupnya masih miskin, berikan kekayaan berlimpah ya Allah. Jadikan hidupnya makmur ya Allah. Jadikan keluarganya sakinah, mawadah, warahmah, wasi'ilal jannah. Ya Allah ya Rabbi, tidak satupun yang hadir di tempat ini dan dia belum mendapat jodoh. Kirimkan jodoh yang terbaik dari sisimu ya Allah, yang mulia, yang takwa, yang berkecukupan. Amin. Anak-anak lu jangan doa dulu, lu jodoh lu amin-amin aja. Ini buat yang tua-tua dulu, terutama para janda yang mau nikah lagi, kirimkan ya Allah. Pria yang datang untuk melamarnya, yang tampan, yang berkecukupan, yang kaya, yang bisa membawa mereka cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya Allah, jangan biarkan ya Allah ada orang satu pun yang hadir ini dan dia punya hutang. Beri kemampuan untuk membebaskan hutang-hutangnya ya Allah. Bebaskan mereka dari pinjaman online keparat ya Allah, dari pinjol yang jahat ya Allah. Na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajri wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, jauhkanlah mereka semua dari perjudian, wabil khusus judi online, judi domino, judi skater terkutuk ya Allah ya Rabbi. Beri azab orang yang menyediakan itu ya Allah.
Selamatkan penduduk kami, wabil khusus Pematang Cengal ini dari segala perjudian ya Allah, dari segala narkoba ya Allah, dari segala kejahatan makhluk ya Allah. A'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika min adi wal kasa. Allahumma ya Allah. A'udzubil kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwas samiul alim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu, bapak sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita mulai dengan mengucap belum juga terima kasih kepada MC kita. Masya Allah, yang luar biasa telah membimbing, telah membawa acara ini menjadi gegap gempita. Tadi baca pantun, saya juga mau baca pantun. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau si angsa dua. Hancur badan di kandung tanah, Pematang Cengal takkan kulupa. Ayo balas pantun saya. Siapa yang mau balas pantun? Saya berikan hadiah. Apa jempol? Apa? Apa sih? Pucuk ubi, pucuk kangkung, banyak cakap pecah muncung. Ikan hiu 1 meter, see you later. Ini hadiah buat kamu semua. Wih, pantun gue dikalahin malah kecil. Kurang ajar lo, nak siapa lo? Pematang Cengal nggak boleh ditantang, ini luar biasa. Saya berharap kan yang gimana gitu balas pantun, ini anak-anak ini ya Allah. Baik ibu bapak sekalian, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dengan mengosongkan niat kecuali lillahi ta'ala karena Allah, sekali lagi saya mohon jawab bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadza min fadli rabbi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Bagi-bagi temen lu ngapa, Tong? Itu belakang belum dibagi, sepiring dipegangin, ampun dah. Habis. Ibu bapak, topik malam ini indah. Merajut, eratkan ukhuwah, merajut mimpi, membangun negeri di bulan Ramadan yang suci. Masya Allah, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong merajut ukhuwah, nggak bisa kecuali dimulai dari keluarga. Betul apa tidak? Keluarga dulu, baru entar lingkungan, baru entar satu provinsi, baru entar satu negara, satu negeri. Jadi rumah dulu. Jadi rumah dulu bagaimana? Bapak-bapak nih sebagai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bapak yang megang peranan. Satu hal yang paling haram dilakukan di rumah. Sekali lagi ya Pak, satu hal yang paling haram dilakukan di rumah. Sekali lagi ya Pak. Pak, satu hal yang paling haram dilakukan di rumah adalah marah-marah. Jangan ketawa loh. Ini Rasulullah yang bilang. Suatu ketika sahabat Nabi datang, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah selamatin aku.
nasihati aku, maaf. Ausini ya Rasulullah. Nasihatin aku ya Rasulullah. Nabi bilang, la taghdab, jangan marah. Nggak boleh Pak, ini akan merusak segala persatuan. Pak, ada satu perbuatan yang lebih jahat daripada perkelahian pelajar. Ada satu perbuatan yang paling bahaya lebih bahaya daripada narkoba. Ada bahaya, satu perbuatan Pak, lebih bahaya daripada pergaulan bebas. Lebih bahaya daripada pergaulan berantem itu. Tawuran. Lebih bahaya daripada film-film biru. Lebih bahaya semua. Mau tahu Pak? Marah-marahnya bapak-bapak di rumah. Karena semua sebab kenakalan itu berawal dari bapak-bapak yang marah-marah di rumah, sehingga mental anaknya rusak, akhirnya anaknya terjerumus ke dalam hal-hal yang menghinakan tadi. Udah deh, kalau ngomong soal ini Bapak Ibu, saya insya Allah bisa dan menguasai hal ini, karena sejak 1986 udah ngajar anak-anak segini nih. Dan saya perhatikan anak-anak yang rusak mentalnya, yang susah dikasih pelajaran, yang susah disuruh sholat, yang susah disuruh ngapal, adalah anak-anak yang sering dimarahin. Siapa yang bapaknya suka marah-marah? Iya, cerita mau Ustaz siapa? Kita aja. Bapak marah. Jangan. Bapak bilangin. Bapak suka marah nggak di rumah? Bapak suka marah di rumah? Enggak. Suka. Bapak suka marah nggak di rumah? Suka. Kita aja. Suka marah nggak di rumah? Suka. Giliran saya umpetin pada ngangguk pelan-pelan. Iya, bapaknya suka marah di rumah. Pak, dosanya kayak apa Pak? Abadi sepanjang masa. Ini bakal nuntut. Ya Allah, saya juga pengen diajarin, tapi bapak saya marah-marah mulu. Ya Allah, dituntut di hari kiamat Pak. Beneran serius Pak? Dituntut di hari kiamat orang-orang yang membuat anaknya itu begitu. Rasulullah nggak pernah marah. Nggak pernah. Tapi satu ketika Rasulullah SAW mau ke masjid, ada seorang anak lagi digendong sama seorang bapak. Nabi kemudian ambil anak itu dan menggendong. Lalu kemudian apa yang terjadi? Anaknya pipis dan baju Nabi itu kena pipis. Gamis Nabi kena najis anak kecil itu. Apa yang terjadi? Bapak itu marah. Dia ambil anaknya sambil diomelin. Ya kan marahnya orang Arab. Ngomongnya jadi apa kata Rasulullah? Alang bukan kepalang, Nabi marahnya minta ampun. Apa kata Rasulullah? Baju ini bisa dibersihkan dengan air, tapi kata-kata kasarmu tidak bisa dihilangkan dari kepala anak ini sampai dia dewasa nanti. Ayo, hadis sahih riwayat Bukhari dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ayo, hati-hati Pak. Malam ini bapak benar-benar gue kerjain dah. Gue mau lihat orangnya yang mana sih. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Bapak-bapak ini pemimpin di rumah tangga. Apabila rumah tangganya baik, semuanya baik dan bangsa pun baik. Apabila bapak-bapaknya tidak bisa mendidik istri dan anak, maka rumahnya berantakan, maka berantakan. Percayalah Pak, jadilah bapak yang betul-betul wibawa, idola anak-anak. Nggak marah, karena anak-anak lebih sangat dengar bapak-bapak yang nggak marah. Kalau yang marah itu susah dibilangin Pak. Kenapa? Karena setan berperan di sana. Setan masuk ke dalam tubuh anak kita. Bapak-bapak juga dimasukin. Sholat nggak? Sholat Bapak bilang. Iya ntar sholat. Ya akhirnya sholatnya berantakan beneran Pak. Dan kalau Bapak pulang, anak-anaknya bilang apa? Iya Bapak pakai pulang lagi. Betul apa tidak? Emak-emak sih betul aja. Berarti itu curhatan hati emak-emak ya Pak.
Bapak-bapak suka marah di rumah? Suka marah? Ya Allah. Hah? Kalau anaknya salah dinasehatin, dipeluk, dicium, jangan lagi ya nak, gitu. Lalu dihukum. Dihukum, bukan dimarah, dihukum. Nak, karena kamu salah hari ini tidak boleh jajan. Nak, karena kamu bersalah hari ini tidak boleh pegang handphone. Dihukum. Pegang sambil ketawa, nggak boleh, kantongin, nggak boleh. Seharian, jangan pakai marah. Sekarang saya mau survei ibu-ibu bilang betul, begitu aja. Coba, betul gitu. Salah. Oke, sebut ya. Bu, pertanyaan saya singkat kok. Bapak-bapak di rumah suka marah, betul salah? Ya udah, jawabannya saya nggak lihat ya, tapi biar kenceng ya. Bu, bapak-bapak di rumah suka marah. Mayoritas bilang betul, Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Pak, bisa nggak? Mari Pak, eratkan ukhuwah itu diawali di rumah. Saya belum bawa dalil ini. Masih bercanda dulu, belum bawa dalil. Nanti Pak, kalau bawa dalil Pak, ya Allah, ya Rabbi. Khairukum li ahlik, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia itu yang paling baik di rumah. Khairukum li ahlik. Yang paling baik dengan keluarganya. Itu orang mukmin yang sempurna. Akmalul mu'minina imanan, ahsanhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlak di rumah, bukan di masjid. Di masjid mah otomatis pencitraan. Kalau dengar pencitraan ingat siapa ya? Ingat siapa ya? Ingat Ustadz, kurang ajar lu nak. Di masjid itu otomatis tuh. Pakai gamis, pakai kopiah, pakai baju koko, pakai sarung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ahlan, bakhair. Waalaikumsalam. Sampai di rumah. Terbalik Pak. Terbalik. Di rumah itulah yang paling lembut. Rasulullah itu tidak, Masya Allah, selembut-lembutnya manusia di rumah dan juga di luar tentunya. Jadilah taghdab, jangan marah. Nih, kalau mau merajut ukhuwah sesuai dengan materi malam ini, rajut ukhuwah di rumah. Apalagi sama istri, ya Allah, Bu. Ibu bilang iya atau tidak, gitu aja ya. Ibu pernah, ibu sering dimarahin oleh suami, betul salah? Tidak. Sini bilang tidak, sini bilang betul, sono bilang curhat, sono bilang udah digebugin Pak. Gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Yang kedua, ini sederhana, tapi gampang dilakukan, dan saya jamin. Saya jamin, rekam baik-baik. Demi Allah, rekam baik-baik. Andai kata ucapan saya ini salah, silahkan bully dan omel-omelin dan maki-maki dan katain di sosial media. Nih, saya mau kasih tips kepada bapak-bapak. Pak, kalau bapak merasa rezekinya sempit, kalau bapak merasa mau jual sesuatu susah laku, kalau bapak lagi ngurusin proyek tapi proyeknya nggak gol-gol, kalau bapak lagi berusaha, usahanya selalu kandas, nggak jadi, kalau bapak udah kerja lama nggak naik-naik pangkat, pegang Pak, nih pegang baik-baik, ingat baik-baik dan buktikan. Perbaikilah akhlakmu kepada istri dan anakmu. Pegang baik-baik. Rahasia ini, kita aja ini. Muliakan istrimu. Minta maaf sama istrimu. Sebelum masuk Ramadan, jangan tunggu istri minta maaf. Bu, suami kapan terakhir minta maaf?
Tahun lalu hari raya, ya Allah. Pak, Rasulullah Pak, contoh Pak. Hampir setiap malam mau tidur, Khadijah maafkan aku kalau bersalah hari ini. Kita udah sering bikin maulid. Kita udah bikin sering Isra Mi'raj. Kita udah sering Rasulullah bilang uswatun hasanah. Kita udah sering bilang bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jangan cuma di bibir. Jangan cuma ngomong doang. Ikutin. Dan malam ini saya nggak bicara politik, saya nggak bicara presiden, saya nggak bicara tahun 2024, saya nggak bicara jangan sampai diperpanjang, nggak, saya nggak bicara begitu. Cukup 2 periode, nggak, saya nggak bilang begitu. Ya, apa sih lo tawa aja? Ya, yang saya mau bilang malam ini adalah yuk perbaikilah akhlak di rumah dan lihat instan langsung tunai cash and carry Allah berikan kebahagiaan buat Anda di rumah. Ibu-ibu pasti, bapak-bapak pasti berkata, wah ini Ustadz kacau nih. Bukankah istri harus menghormati suami? Betul, nggak ada yang salah. Bukankah Nabi bilang kalau saja boleh makhluk menyembah makhluk, maka aku perintahkan setiap istri menyembah suaminya. Betul? Ada hadis begitu? Tapi jangan lupa, jangan cuma beriman dengan satu hadis. Nabi juga bilang sebaik-baik kalian wahai orang laki yang paling baik dengan keluarganya. Jadi sebenarnya di situ ada sebuah lomba untuk mendapatkan ridho Allah. Seorang suami berlomba dengan istrinya main duluan saling melayani. Jadi begitu pulang, buru-buru langsung ke dapur, buru-buru bikinin teh buat istrinya. Dia nggak percaya beneran. Sekarang gini deh, saya bilang nih, ini dengerin. Seorang bawahan menghormati atasan, bagus tidak? Ya enggak lah, biasa, standar, harus, wajar, lumrah. Yang hebat itu adalah seorang atasan mampu menghormati bawahannya. Tuh baru keren. Woi, kopi, mantap. Apa kafe? Kapal api. Jelas lebih enak. Udah nggak apa-apa lah. Pendawa kafe mestinya kan karamel macchiato, karamel salted granted macchiato frappuccino. Kopi tuh bro, parah ini nih. Udah gitu bawanya tumpah-tumpahan lagi, ya Allah. Gue minum belepetan baju gue. Nggak apa-apa, karena ini di pematang cengal. Jangan-jangan pematang cengal ini adalah calon presiden berikutnya ini. Jangan-jangan dari sini nih, ya. Nih anak-anak ini nih contohnya ntar ya. Jadi presiden ya. Amin gitu. Jadi presiden ya. Jadi Menko Maritim ya. Dari pematang cengal ya. Masya Allah. Ibu bapak sekalian, nih merajut ukhuwah di bulan Ramadan. Kalau kita sambut bulan Ramadan dengan suasana rumah tangga yang indah, yang baiti jannati, yang ngangenin buat pulang, beda hasilnya. Karena itu yuk rajut ukhuwah bapak ibu sekalian, mulailah bapak-bapak minta maaf sama istrimu pak, beneran jangan tunggu akhir tahun, nggak usah gengsi. Ikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa hebatnya perlakuan Rasulullah kepada istrinya. Sampai-sampai Rasulullah selalu yang mijitin kaki istrinya duluan. Satu ketika Siti Aisyah sedang menumpahkan nggak sengaja cuka dalam minuman Rasulullah. Nggak komplain Rasulullah, tetap aja diminum sampai habis walau airnya penuh rasa cuka. Coba bapak-bapak ibu tuangin cuka, tes. Disembur loh, puah gitu loh. Atau dijejelin sini, minum, merasain ya kayak apa. Jadi mari ukhuwah kita bangun dari rumah tangga. Rumah tangga yang indah dan harmonis, orang-orangnya agamis.
Orang-orangnya akan penuh dengan religius. Baiti jannati akan tercipta. Maka pulang, Pak, pulang. PR Bapak nih, satu, pulang. Jangan pernah pulang ke rumah sebelum bawa teng-tengan. Bawa sesuatu. Oleh-oleh. Apapun boleh. Kalau hari ini ada madu, boleh. Kalau hari biasa bawa somai, boleh. Bawa empek-empek, boleh. Bawa pangsit, boleh. Apapun pokoknya. Tapi harus bawa pulang ke rumah. Lihat perubahannya, Pak. Sedekah terbaik itu adalah bukan ke masjid. Sedekah terhebat itu bukan ke pesantren. Sedekah yang paling tinggi pahalanya adalah menggembirakan hati keluarga. Jadi keluarga juga perlu disedekahin. Ayo deh, bawa pulang deh. Apaan kek, bawa pulang ke rumah. Kacang goreng kek. Apaan, pokoknya bawa pulang ke rumah. Jangan pulang kalau nggak bawa sesuatu. Lalu kemudian senyum, wangi. Bu, jawab, bilang betul atau salah. Suami saya kalau pulang itu suka rada kotor dan bau. Betul salah? Betul lagi. Pak gimana sih Pak? Udah marah-marah bau. Apa? Apa tuh? Oh, dodo sawit. Dodo sawit. Jadi keringet ya? Jadi keringetan gitu. Ya, jangan masuk ke ruang tamu dulu. Belok ke kamar mandi, bersih-bersih dulu. Ya Pak, pokoknya ikutin Rasulullah. Rasulullah itu wangi. Rasulullah itu ramah. Rasulullah itu senyum. Itu cara dakwah Nabi. Pak, ini malam ini saya mau ngomongnya itu aja. Dakwah Nabi itu macam-macam. Ketika berhadapan dengan musuh, lain lagi. Ketika mendirikan negara Madinah, lain lagi. Ketika bicara yang lain lagi. Tapi malam ini khusus untuk merajut ukhuwah agar kita menyambut Ramadan dengan indah. Pesan saya tolong Pak, betulan nih Pak, minta maaf sama istrimu. Ayo ambil handphonenya sekarang. Maafin Bapak ya gitu. Ayo cepetan. Ayo cepetan praktek. Ayo dong Pak. Ayo praktek. Jangan gengsi, ikutin sunnah Nabi. Bu, maafin Bapak ya. Ayo cepetan. Paling istrinya bilang, Bapak kenapa lagi kesambet ya? Satu, jawabannya begitu. Jawaban yang kedua begini, waduh, Bapak salah WA ya? Yang ketiga paling parah, maafin aku ya selama ini. Tuh kan, gue udah curiga selama ini kata ibunya. Dia salah WA gitu ya. Tapi intinya, minta maaflah. Minta maaflah. Ikutin Rasulullah aja. Nggak usah bilang gengsi. Ntar istri jadi besar kepala. Enggak. Ntar istri jadi kurang ajar. Enggak, demi Allah enggak. Ikutin Rasul aja. Perlakukan sebaik-baiknya. Jadikan Ramadan di rumah tanggamu ini. Jadikan Ramadan tahun ini di rumah tangga. Jadikan Ramadan tahun ini di rumah tangga. Jadikan Ramadan tahun ini di rumah tangga. Ramadan yang sangat merindukan, Ramadan yang sangat mengatakan baiti jannati, Ramadan yang Bapak pimpin salat subuhnya di rumah, Ramadan yang Bapak pimpin tadarusannya di rumah, Ramadan yang Bapak peluk rangkul istrinya setelah mengaji bersama, Ramadan tadarusan sekeluarga. Lihat Pak, Allah berkahi Pak, Bapak dan saya ini semua mendapat berkah karena menjalankan amanah Allah. Dan amanah Allah itu adalah istri dan anak-anakmu. Itulah amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau kita dikasih amanah lalu kita sia-siakan, apa yang terjadi? Yang ngasih marah. Yang ngasih marah. Saya kasih amanah kopiah nih. Nih saya kasih nih. Pak, nih Pak ya kopiah. Tapi kopiah saya dibuang, dijadikan lap, ditaruh dekat sepatu. Marah nggak saya? Saya marah, saya ambil lagi itu. Nggak bener dikasih amanah ini. Nah, bapak-bapak ketahuilah, istrimu, anakmu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki akhlakmu kepada mereka. Sayangi amanah Allah itu. Muliakan amanah Allah itu. Nanti Allah berikan kenikmatan yang luar biasa di rumah.
Sampai-sampai kalau bapak belum pulang, istri tuh bingung, anak tuh bingung, kemana. Kalau udah kayak begitu bapak pulang, Masya Allah. Cuman kadang-kadang bapak pulang, tahu-tahu bapak ambil remote, nguasain remote TV sih. Cari-cari berita, atau cari penampakan. Padahal bagi istri dan anaknya, penampakannya itu bapak itu sendiri penampakannya. Allahu Akbar. Pak, Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau rumah tangga udah terjalin, kalau rumah tangga udah indah, udah harmonis, udah penuh dengan ukhuwah, nggak usah repot. Karena rumah sebelah akan begitu, rumah sebelah akan begitu, rumah sebelah akan begitu. Maka kampung menjadi harmonis, kampung jadi penuh ukhuwah. Kalau kampung sini penuh ukhuwah, ntar kampung sono juga penuh ukhuwah, ntar juga penuh ukhuwah. Akhirnya provinsi yang penuh ukhuwah, provinsi ini penuh ukhuwah, provinsi sini penuh ukhuwah, provinsi ini penuh ukhuwah. Ntar negara kita akhirnya penuh dengan ukhuwah yang berbineka tunggal ika. Jadi walaupun sederhana materi malam ini, mulailah dari di rumah ukhuwah itu, maka akan menular terus, sampai akhirnya negara kita nggak ada lagi keributan, nggak ada lagi ngata-ngatain, apalagi ngata-ngatain cebong kampret. Sudah hentikan, stop, hentikan itu semua. Apalagi kodran kadrun, berhenti, hentikan. Yang mengatakan begitu adalah racun bagi persatuan bangsa. Yang masih ngata-ngatain cebong kampret, yang masih ngata-ngatain wereng coklat, yang masih ngata-ngatain togut, yang masih ngata-ngatain bid'ah, yang masih ngata-ngatain itu semua adalah racun dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Hentikan betul-betul itu semua, sehingga damai ini. Stop semua itu, sehingga tertiblah bangsa kita. Ulama-ulama yang sekarang masih ada dalam penjara, Habib Rizik misalnya, ulama-ulama yang masih mendapat cekal, ini akan sirna semuanya kalau bangsa kita penuh dengan suasana yang ukhuwah. Ya Bu, ya Pak, yuk kita mulai di rumah. Ya Allah ya Rabbi, berbagai macam cara banyak, tapi ini salah satu aja yang saya sampaikan untuk di pematang cengal ini. Salah satunya adalah perbaikilah akhlakmu di rumah. Ketika kita perbaiki akhlak, kata Rasulullah, setan itu akan minggir. Mau setan kepala hitam atau setan wujud asli akan hilang. Mau setan dari pejabat atau penjahat akan hilang. Mau setan dari pengusaha atau anggota akan hilang, atau DPR akan hilang. Semua akan hilang. Mau setan dari kalangan manusia atau jin akan hilang. Maksudnya orang yang jahat, oknum yang masih berbuat jahat. Caranya gimana? Akhlak. Ukhzun lisanak illa min khairin fa innaka taglibus syaitan, kata Nabi. Simpan lidahmu kecuali hanya kebaikan saja, maka dengannya kau akan mengalahkan syaitan. Syaitan yang menguasai Indonesia dengan jahat akan sirna. Syaitan yang, kalau ada syaitan yang sangat menginjak-injak harga. Nah, dengan apa? Akhlak. Jadi solusi yang saya sampaikan ini bukan main-main. Solusi dari buah pemikiran, solusi dari buah ijtihad, solusi dari buah renungan. Gimana perbaiki bangsa? Multi partai udah, 3 partai udah, banyak partai udah, kiblat ke Soviet udah, kiblat ke Amerika udah, kiblat ke Cina sekarang. Kok nggak bener-bener ini bangsa, berantakan terus semua. Fokus kepada pertanian udah, fokus kepada infrastruktur udah, fokus kepada teknologi udah. Kok utang makin banyak? Emang nggak saya pikirin ngomong begini, walaupun dalam suasana canda. Maka salah satu solusinya adalah perbaiki akhlak. Akhlak kepada pemimpin, akhlak kepada sesama, akhlak kepada yang beda agama, akhlak kepada ulama, akhlak kepada habaib, akhlak kepada yang di bawah kita, akhlak kepada orang miskin, akhlak kepada semua. Ini terjalin, ya Allah ya Rabbi, damai Indonesia, tertib Indonesia, baldatun thayyibatun warabun ghafur tercipta. Maka benar Nabi Muhammad bilang, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus yang paling utama untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak di rumah lah sebenar-benarnya akhlak.
Akhlak di rumah lah sebaik-baiknya akhlak. Orang yang menjaga akhlak di rumah lah yang kata Nabi, khairukum, the best of the bestnya. Khairukum khairukum li akhlik. Best of the bestnya akhlak adalah akhlak di rumah. Yuk, malam ini kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak di rumah, sehingga dengannya insya Allah baldatun thayyibatun tercipta di negara kita dan rumah kita menjadi baiti jannati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Enggak lama yang saya mau sampaikan karena ada amanah ini, tolong diputar kalian. Ada amanah dari saudara-saudara kita. Sengaja saya sampaikan ini sebab kalau enggak malu banget ya kalau ternyata kita nggak bisa membantu dalam rangka penggalangan dana safari dakwah 3 untuk pembangunan Masjid Al-Ikhwan Dusun 3 Desa Kinangkung Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, kampung minoritas ya. Di sana di desa yang barusan Deli Serdang ada sebuah musolah rubuh, hancur rata dengan tanah. Di sana kampungnya minoritas, umat Islamnya sedikit. Tapi alhamdulillah dikasih tempat oleh saudara kita yang beragama Kristen untuk sementara. Tapi sayang, tempat itu adalah bekas tempat pemotongan babi dan anjing, sehingga harus dibersihkan secara benar dengan tanah dan sebagainya. Dan musolah yang kita punya ini hancur kena gempa. Masa kita mesti minta-minta sama siapa saudara? Kalau sampai kita nggak bisa bangun lagi, malunya luar biasa. Dan malu juga kepada Allah yang paling hak, karena kita yang jumlahnya banyak nggak bisa bantu mereka. Karena itu saya mohon sekali lagi, mari ulurkan tangan bantuan untuk mereka. Nih, panitianya ada di sini. Emang ibu kira dia cari duit dari sini? Tidak. Emang duitnya diambil buat foya-foya? Tidak. Ada semua lengkap laporannya kata mereka nih. Mereka mungkin lebih enak santai di rumah. Mereka mungkin lebih enak main TikTokan. Mereka mungkin lebih enak main Facebookan. Mungkin mereka lebih enak nonton TV di rumah. Allahu Akbar. Mari kita lihat. Tapi mereka rela mengorbankan waktunya untuk membangun. Sebegitu doang untuk menyambut bulan Ramadan. Segitu doang tempatnya. Kalau kita di sini mah enak. Tempatnya luas. Bisa sholat tarawih sebegini banyak. Menyambut bulan Ramadan kita nggak bingung. Mereka bingung. Udah minyak goreng mahal. Udah diedarin belum? Tolong, jangan sampai ada yang lolos. Jangan sampai ada yang lolos. Bapak Ibu tolong deh. Ya. Enggak diambil 5 perak, enggak diambil. 5 perak, 10 perak, 100 perak, 1000 perak enggak diambil. Semuanya digunakan untuk pembangunan musolah yang udah hancur dengan tanah. Saya persembahkan, kita minta bicara. Alhamdulillah hari ini pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2020. Udah pada subscribe belum? Apa? Karena di sini penuh dengan motivasi hidup, ya.